Shalom. Selamat hari Minggu ma hubata haganupan nasiam bapa inang nama poso nadong igarejaon sonai homa hubani nasiam namandihuti kebaktian hun rumah. Terpuji ma Tuhan ta boy opehita markebaktian ibagas sogot nyarion inma nalahoma muji pakon pasangapkon gorani. Marhite ibadata sadarion aima ibadata Minggu Pelajar GKPS mar bahasa Simalungun. Model ini sesuai buku acara, jana acara ta mengalir do terus sesuai buku acara nadop ipersiapkon. Hata porsayaon humbani apostolikum. Jana dong doholi acara khusus aima marhitehon ni Minggu Pelajar GKPS. Na perlobe holi dongdo membasatona berupa video pun Yayasan Pendidikan GKPS. Na paduahon refleksi Minggu Pelajar pateluhon persembahan pujian humbani haganup nyombah sekolah minggu atape na mewakili ikuriat tahun. Na paupatkon Mars sekolah GKPS. Na idudingkon holi humbani nyombata pelajar. Na parpudi holi ting-ting. Jana bani tonggo hasasapan ni dosa. Dongdo ijon holi bain pe aima paragenda ka haganup kuria. Pelajar berarti pelajar holi nama basahon. Baru orang tua holi haganup nama basahon. Majelis haganupan majelis sonai homa holi das kebani satu rusni. Jana songon nasomal galangan ta boydo i transfer hita hubani bendahara kuriat tahun. Age sonai homa pakoni marhitehon persembahan digital naman scan barcode. Hubata haganupan bapa inang nama poso alani siholma pukahonta ibadahta pasir-sir hitama dirita nalahoman dihuti ibadah ase panorang ma hubata. Ibagas goran ninay bata bapa
Pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Ale anakku, anggo ijaloho hataku, anjaha iparimbagaskon ho titahku, Tangi ho bani hapentaran, anjaha itaraihon ho uhurmu dopak pangarusion. tongon, anggo dilo-dilo ho bani pangarusion, ipamaling ho soramu mangindo hauhuron, anggo ipindahi ho ai songon na mangindahi pirak, anjaha itorihi ho ai songon bani artana ponok. Jadi harusanmu mah biar dopak Jahoba, anjaha jumpa ho habotohon pasal naibata. Ai Jahoba do si bere hapentaran, humbani pamangani do roh habotohon pakon hauhuron. Ia do si pasirsir pangurupion bani halak parpitor, ia do gantar bani halak nabujur marparlaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata Bapa nami, harohani sagala hapentaron, terima kasih ma bamu Tuhan, halani kuasa mudo namar horja, bani haganup kuriamu, malas do uhur nami Tuhan, halani haganupan hinader nilayakmu, sadarion, Aima minggu pelajar GKPS, nai pestahon haganupan kuriamu sa GKPS. Riabdo hanami marpangarapan, ase haganup niombah nami gabe pelajar na terdidik, beradab, menjadi generasi na berhikmat, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, pakon secara spiritual. Buedo tantangan apa godaan naido pakon nyombah nami sebagai pelajar bani panorang on. Tapi hamdo ale Tuhan na tetap gabe pangajaman nami. Na mangurupi manramot konsidea ase marhabu juron anjaha setia mangirikon ham. Terima kasih ma bamu Tuhan, terpuji ma goranmu. Amin. Pasirsir hita dodingta, kumbani buku Haleluya nomor 402, ayat sada pakon ayat 2.
riap mahita jongjong. Martonggo mahita masopot kondosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, nuan roh dohanami hulobemu marsomba, manrogop irik mambuan haganup hadirion nami nagok hahurangan, dosa ilobemu, sonai age dopak hasoman nami jolma. Itanda hamdo haganup hanamion ale Tuhan, lang adong nalingot bamu, parsahap sonai age pangabak nami, talardo ganupan in ilobemu. Saya pangulaki maurmu banami pardosaon. Bagai nyomba nagabe pelajar, bue do homa hahurangan nami. Do pakham sonai age hubani orang tua nami. Gati do hanami asik bermain HP, gabe lupa belajar, nagabe tanggung jawab nami. Lupa bani podahni orang tua, ale Tuhan holong maha hubani nami. Ale Tuhan, saya marpangulaki maurmu banami pardosaon. Ale Tuhan, gatido homa hanami sebagai orang tua, lupa bani tanggung jawab bani nyombah. Lang mampu hanami gabe sitiruon bani parsahap, sonai age pangabak ilobe ni nyombah nami. Lupa do hanami bahwa pengajaran si jengesan hubani nyombah ay mamarhitehon keteladanan ni gulu. Kurang dohoma panorang nami lau membimbing si dia. Gati dolang sadalan tonggo nami pakon na hinurjahon nami. Ale Tuhan, gue tumangdo hahurangan nami sebagai orang tua bani nyombah nami. Say holong maham Tuhan ben namion. Ale Tuhan, saya marpangulaki maurmu banami pardosaon. Tuhan, sebagai majelis di jemaat kuria, ningon martanggung jawab doa nami bani generasi ni gereja, aiman nyombah nami pelajar GKPS on. Sipata masih buktu doa nami bani pernik-pernik rosi pagileskon gedung gereja, gabe lupa bani sumber daya manusia na utama. Aiman nyombah nami na maningon si urupon ni kuriamu, ase bertumbuh cerdas apa terdidik. Gabe pewaris tanggung jawab masa depan, di tengah-tengah ni kuriamu. Tuhan, saya holong maham ban namion. Ale Tuhan, saya marpangulaki maurmu ban nami pardosaon. Tuhan, selaku gereja na yutus ham hu dunia on, gatido homahan nami lole bani tanggung jawab nami dopak niombah nami, na sedang menimba ilmu bani ganup tingkatan TK, SD, SMP, SMA, SMK, sonehoma tingkat perguruan tinggi. Buedo niombah ni kuriamu nalang boi melanjutkan studi ni, halani hahurangan biaya. HP buedo namin huntongah-tongah nami kuriamu na daftar pasu-pasu. Na boi gabe hitemu laho menyalurhon tanda holong mangurupi si dia melanjutkan cita-citani. Tapi langsai ipikirhon ron si idalan kon hanamiin. Ale Tuhan, say holong ma uhurmu. Ale Tuhan, saya marpangulaki maurmu banami pardosaon. Tangar anjaha hapor saya hitama hatani naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Idop ni uhur ni Jahobado nasora marpusa, seng marnarotap holong ni ateni, mulak ratah doai siap sogot, bagal do habonaranmu. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata, halaniai,
Pataridah kon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu, hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Hundul ma kuria. Pasir hita dodingta kumbani buku haleluya nomor 340 ayat sada das kubani ayat 4 perlobe solo humbani pelajar. How sweet the sound that
Riap mahita manaksihon hata haporsayaon tain, songon nasi naksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Ahu porsaya bani nai bata bapa, pargogo na sotarimbang, nama no palangit pakon tanoon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nai bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sang kenape haliapan, marhite tondui na pasing, na manaron na parangit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, ipar silangkon, mate anjahai tanom, turun hunagoritoru, mula manggolu humbani na mate, bani ari patoluhon, naik hu surga, anjah hundul isiamu nine bata bapa, pargogo na sotarimbang in, hunjai maya mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu pakon na dop mate. Ahu porsaya bani tondui na pasing, bani kuria persadahan nama pasingin, parsaoran ni sagala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadoka ni dokani. Amen. Kundul makuria. Masuk mahita, bani acara khusus ama minggu pelajar, na parlobe maai, membahas atau na pimpinan pusat, mari tehoni video, na paduahon refleksi minggu pelajar, na judul Hai Anakku, na patuluhon persembahan pujian humbani seluruh pelajar dengan tema Terima Kasih Tuhan, na paupatkon Mars Sekolah GKPS, na palimahon Ting Ting, na paonomhon persembahan pujian humbani sektor 2. Oras dami ni Tuhata Yesus Kristus maka semani nasyam haganupan. Ibaga suhur na martarima kasih hubani Tuhan, ipadas hanami do tonah minggu pelajar GKPS hubani nasyam hasoman sa porsayaon ikuriaon. Iha porsay hita do bahasa pandiloon ni Tuhan hubata, lang sibar mandalan kon horja apa pangidangion i gedung gereja tumang, tapi das do hubani haganup aspek ni parguluhan si ganup ari i dunia on. Napor saya maningon do gabi usihan bani segala hadiaron i bagas parguluhan i kuria, i keluarga, yanan parhorjaan, i masyarakat, bangsa pakonegara, pros i bani sab tanoh on. Kalaniai selaku kuria ni Tuhan, tarnilo do hita ase maka perluhon pendidikan, lahu marlajar, mangajar, pakon mangindahi parbinotohan bani guluhta. Humbani mukah ni gereja, aima asadao ni naporsaya, na terus mengajari pakon marlajar. Ase sadoka guluhta, maningon tetap do hita marlajar, alani marhitihon ni aido hita boy ipauli, lambin gabi jolma nagokan dea, mar pamboto, mar hapentaran, maruhur, mar parlaho nama dia, apa mar hapor sayaon. Bani namandalankon haganupan ai, ningon do tetap kita meronjolan, bani hata ni nebata, apa hapor sayaon hubani. Martin Luther, tokoh reformasi gereja, aima salak profesor napokut, man reformasi pendidikan bani segala bidang. Nagabe bagian ni horja pakon sura-surani, membahen reformasi bani gereja pa masyarakat. Luther aima sahalak na memperjuangkan sonaha ase ganup halak agena bayak na masombuh dalahi pakon nawuru boy parsimada bani pendidikan apa persekolahan. Magiging nasunay do kuliah ni Tuhan boy ikoki halak na terpelajar na manaporsayaon jangan setia di tengah-tengah di kuliah agen masyarakat te.
ipodahkan Martin Luther do, asal Kristen terus merlajar, membahasa pakon mamparimbagaskan hatani naibata. Dong hujai, diserahkan Martin Luther do katekismus, laho mengurupi orang tua, mengajari nyombahni, di keluarga, pasal sonaha manggolo, ilobi di nebata apa hasoman jolma. Bani minggu pelajar GKPS Panorangon, taluk duhita terima kasih hubani Tuhan. Halan tong dui bere hasil siron bata marlajar pasal hata ni nebata. Sonai homa pasal parbinotoan marhite sarana pakon fasilitas pendidikan nadong ikuriata apa i negara tong. Terima kasih doa hata honong hubani haganup nyombahni kuriain, na terus dibagas pokok niuhur marlajar. Sonai homa mar asoman sisir memberi diri mengajari selaku orang tua, guru, sonai harus haganupan para korjani kuliah ini. Selamat minggu pelajar mah hubani nasyam haganupan. Janah andohar mah hasadaun pakon panggilan nyonta tota pataridakon buah nama diar bahen hasangapon ni Tuhata. Horas. Horas Bapenan, Anami Hubani Yayasan Pendidikan GKPS mengucapkan selamat minggu pelajar Hubani Haganup Kuriade Tuhan, khususnya Nyumbahta pelajar. Yayasan Pendidikan GKPS adalah bagian dari Departemen Pelayanan GKPS yang fokus bermisi pada pendidikan. Saat ini, Yayasan Pendidikan GKPS mengelola 31 unit sekolah dan 2 asrama pendidikan dengan jumlah guru dan siswa sebanyak 6.000 orang. Visi kami di Yayasan Pendidikan GKPS masa layanan 2017 sampai 2022 adalah mempercepat transformasi peningkatan kualitas pendidikan sehingga sekolah-sekolah GKPS mampu menghasilkan generasi yang unggul, berkarakter Kristus dan berwawasan global. Kita percaya bahwa pendidikan yang berkualitas adalah jalan tercepat dan jalan terbaik dalam meningkatkan taraf hidup dan membawa anak-anak kepada Kristus. Kiranya minggu pelajar ini menyegarkan komitmen kita kembali untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kita demi masa depan mereka, masa depan kita, masa depan gereja, dan juga masa depan bangsa yang kita kasihi. Mari bergabung bersama kami di Yayasan Pendidikan GKPS untuk mencapai cita-cita GKPS, menjadi jemaat, menjadi gereja yang peduli dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Horas, horas, horas. Untuk mencapai transformasi tersebut, selama masa pelayanan 2017-2022, Yayasan Pendidikan GKPS mengacu pada 4 strategi utama. Yang pertama, pengelolaan sekolah yang profesional melalui peningkatan kualitas kepala sekolah dan juga kualitas guru. Hal ini dilakukan melalui rekrutmen kepala sekolah, guru, dan pegawai yang berkualitas, transparan, juga pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan. Penghargaan juga diberikan kepada kepala sekolah dan guru melalui penghargaan Ringgas Marhorja dan Best of the Best sesuai dengan pengabdian dan prestasi masing-masing. Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Sejak tahun 2019, atas anugerah Tuhan, telah dilaksanakan perbaikan di beberapa sekolah GKPS. Namun demikian, masih banyak yang perlu dibenahi baik di asrama maupun di sekolah karena masih belum layak. Sarana dan prasarana yang baik dan layak adalah salah satu kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kemudian, digitalisasi pendidikan dalam rangka menghadapi era pendidikan 5.0 atau era digital dan kecerdasan buatan. Kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan
dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaanmu itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi leher. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya,
Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun pencemooh. Tetapi orang yang rendah hatinya dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh.
Sonari ibasahon hanami matingting namasa pakon si pamasaon bani kuryata ibagas nasa minggu. Naparlubay jadwal ibadah. Ibadah hari ini Minggu 26 Juni 2022 dilaksanakan dengan tatap muka semua sektor 1, 2, 3, dan 4. Dilaksanakan juga melalui streaming YouTube. Ibadah minggu depan 3 Juli 2022 dilaksanakan dengan tatap muka semua sektor 1, 2, 3, 4 juga dilaksanakan melalui streaming YouTube dan live Zoom. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Kelas Abraham jam 10 sampai dengan jam 11 WIB. Kelas Ishak dan Yakub jam 11 sampai dengan jam 12 WIB dilaksanakan melalui Zoom. Yang ketiga, sermon majelis yaitu sermon lokal. Dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juni 2022 dimulai jam 19 WIB. Dilaksanakan dengan tatap muka dan Zoom. 4. PA Seksi Inang. PA Seksi Inang Rabu 29 Juni 2022 dilaksanakan via Zoom dimulai jam 19 WIB. Yang bertugas sektor 4. Tempat di gereja. Maaf, dilaksanakan melalui Zoom. Yang kelima, kelas Marguru. Kelas Marguru hari ini bergabung dengan ibadah umum mengikuti Minggu Pelajar. Yang keenam, jadwal latihan singer. Diadakan setiap Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Yang ketujuh, pertonggoan rumah tangga gabungan. Pertonggoan rumah tangga gabungan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 yang menjadi tuan rumah sektor 4 yaitu di tengah-tengah keluarga Situa Lumbang Sitopu, Inang Situa Nurita Seragi. Yang melayani ambilan Situa Musa Damanik, agenda Situa Saud P. Sumbayak, Doding Situa Morris Purba. Tonggo syafaat Situa Emilia Sipayung. Galangan calon Situa Raja Saing Girsang. Diharapkan kehadiran semua jemaat Cijantung secara tatap muka dan Zoom. Yang kedelapan, berita anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Okto Alius Munte, Inang Boru Togatorok, yaitu anak putra kedua, pada hari Selasa 21 Juni 2022. Mari kita doakan anak masih di ruang NICU supaya cepat sehat, demikian orang tuanya. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Nopendi Munte, Inang Borusagala, pada hari Jumat 24 Juni 2022. Anak dan orang tua dalam kondisi sehat. Mari kita doakan supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Pertonggoan Pangapohon. Adong konondo pertonggoan Pangapohon hubani keluarga Situa Ropen Rumah Horbo, Inang Yusniar Boru Purba, Bani Sadarion Minggu 26 Juni
2022. Nama beban acara Aima Situa Saud Pesumbayak Ase hubani haganup kuria GKPS Cijantung di hutma bani acara on. Pembinaan guru sekolah minggu Seresot Cikoko. Hari ini akan diadakan pembinaan guru sekolah minggu dengan tema Dunia Anak dan Kreativitas Pengajaran Anak oleh Indri Maharani Borukaro. Dimulai jam 16 melalui Zoom. Diharapkan semua guru sekolah minggu ikut dalam pembinaan ini. Pertupuan Inang Naomi Sejabodetabek. Ipamasa bani hari Senin 27 Juni 2022. Aima akan diadakan pertupuan Inang Naomi Sejabodetabek yang dilaksanakan secara tatap muka. Bertempat di GKPS Cengkareng. Dimulai jam 10. Diharapkan kehadiran Inang Naomi GKPS Cijantung pada acara tersebut. Youth Ministry District 7. Ibadah Youth Ministry Naposo Distrik 7 akan diadakan hari ini 26 Juni 2022 jam 16 di GKPS Cililitan dengan tema Gabe si pangihutna bujur bani Tuhan in oleh Pendeta Novel Saragi. Diharapkan kehadiran seksi nama poso GKPS Cijantung. Pandidion atape baptisan kudus. Minggu 3 Juli 2022 akan diadakan baptisan kudus kepada anak Igohi Yosia Purba, anak dari keluarga Indra Wanfer Purba, Inang Aprita Pasti Rejeki Sihite. Mari kita doakan anak dan orang tuanya supaya diberikan berkat dari Tuhan. Rapat majelis untuk evaluasi program kerja dan keuangan semester 1. Minggu 10 Juli 2022 akan diadakan rapat majelis untuk evaluasi program kerja dan keuangan semester pertama tahun 2022. Untuk itu diminta kepada semua seksi, badan, dan tupuan supaya mempersiapkan laporan evaluasi program kerja dan keuangan dari Januari sampai dengan Juni dan diserahkan kepada PHMJ paling lambat tanggal 5 Juni 2022. Diingatkan laporan berbentuk PDF. Seksi sekolah minggu. Untuk mendukung program seksi sekolah minggu tahun 2022, diadakan tok-tok riap per keluarga Rp100.000. Pengumpulan dikoordinir oleh pengurus sektor. Seksi nama poso. Dalam rangka usaha dana seksi nama poso, tersedia kantin mie sop. Mari kita pesan ke pengurus seksi nama poso dengan harga Rp40.000 per porsi. Seksi Inang GKPS Cijantung. Sabtu 16 Juni 2022, Seksi Inang GKPS Cijantung akan mengadakan kebaktian Padang. Bertempat di Wiladatika, Gedung Alamanda, Cibubur. Dimulai jam 8 WIB sampai selesai. Diharapkan anggota Seksi Inang mengikuti acara ini. Seksi Bapak GKPS Cijantung.
Sihol adong konondo malam keakraban seksi Bapa GKPS Cijantung bani hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 29 Juli sampai dengan 30 Juli 2022 Marianan I Wisma Bakti Pertiwi Kemhan Cisarua. AC hubani anggota seksi Bapa GKPS Cijantung mendaftar ma hubani pengurus seksi Bapa. Tok-tok riap per peserta Rp150.000. Pembangunan balkon gereja. Pembangunan balkon gereja sudah dalam tahap pengerjaan. Mari kita semua jemaat dukung dan doakan pembangunan balkon ini melalui Bagal Ni Uhur. Adapun total biaya yang dibutuhkan adalah Rp175 juta. Perjumatanganan Majelis Jemaat, Pakon Riwayat Pelayanan Majelis ATP Perhorja. Perjumatanganan termasuk melengkapi data anggota jemaat, nalapi mengisi sensus, terus ilanjutkan sampai selesai. Catatan, adong dope 3 kakanari nalape mengisi sensus. Diarma ase hubani majelis perjumatanganan, cek dan recheck hubani anggota jemaata nalape masuk sensus on. Penjualan tisu untuk penggalangan dana misi. Untuk mendukung pelayanan yang dilakukan Pendeta Ida Turnip di daerah Flores, Ruteng, dan Sabu di Nusa Tenggara Timur, Yayasan Rumah Berkat Keluarga memohon bantuan dengan membeli tisu. Diharapkan partisipasi kita, semua jemaat GKPS Cijantung. Ucapan selamat ulang tahun, jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan untuk jemaat yang berulang tahun dalam kemarin. Sekarang kita dengarkan warta keuangan. Kas jemaat. Saldo awal Rp42.966.050. Total penerimaan Rp2.972.000. Total pengeluaran Rp2.783.000. Saldo akhir Rp4.615.050. Kas pusat. Saldo awal Rp4.706.500. Total penerimaan Rp1.662.500. Total pengeluaran kosong. Saldo akhir Rp6.369.000. Kas seksi badan dan tumpuan. Saldo awal Rp134.526.050. Total penerimaan Rp5.059.500. Total pengeluaran Rp3.713.000. Saldo akhir Rp135.872.550. Kas pembangunan balkon dan ruang sekolah minggu. Saldo awal
52.835.000 rupiah. Total penerimaan 1.120.000 rupiah. Total pengeluaran 500.000 rupiah. Saldo akhir 53.455.000 rupiah. Kas pengadaan AC gereja dan ruang sekolah minggu. Saldo awal 2 juta rupiah. Total penerimaan 1 juta rupiah. Total pengeluaran kosong. Saldo akhir 3 juta rupiah. Kas resort. Saldo awal 1.711.000 rupiah. Total penerimaan 1.003.000 rupiah. Total pengeluaran kosong. Saldo akhir 2.714.000 rupiah. Ringkasan saldo awal 238.204.600 rupiah. Total penerimaan 12.817.000 rupiah. Total pengeluaran 6.996.000 rupiah. Saldo akhir 244.025.600 rupiah. Demikian dan keadaan keuangan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji memuliakan karena kasih karunia-Mu boleh kami beribadah. Kami telah mendengarkan doa. Terima kasih Tuhan atas kegiatan jemaat-Mu yang berpercaya. Kami berdoa dan memohon untuk kegiatan yang kami laksanakan minggu yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat terima kasih Tuhan. Bangunan kuasa gereja kami sudah mencapai tahap penyelesaian dan masih ada kelanjutan pembangunan berikut, yaitu pengadaan AC dan gedung sekolah. Bukalah hati kami Tuhan untuk mendukung pembangunan sarana prasarana di gereja ini. Dengan kami mau memberi sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk pembangunan gereja ini sehingga bisa berjalan terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan kiranya menambahkan rezeki dan berkat kesehatan bagi mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengaruniakan kelahiran di tengah-tengah keluarga Okto Alius Munte dan Inang Borutuga Torop, dan juga kelahiran putra pertama di tengah-tengah keluarga Bapak Nopendi Munte, Inang Borusagala. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan kepada anak dan ibunya. Jauhkanlah ya Tuhan dari segala penyakit. Terlebih Tuhan saat ini niombah dari Bapak Okto Alius Munte, Minang Borutuga Torop yang masih dalam perawatan. Berkatilah Tuhan
semua alat-alat yang dipakai anak kami ini. Berkatilah Tuhan para medis yang menangani, sehingga boleh ya Tuhan sehat dan pulih, dan juga berikan kekuatan kepada orang tuanya ya Tuhan dalam penantian kesembuhan daripada anak mereka. Tuhan, kami juga berdoa dan memohon, mendoakan anak-anak kami yang masih menjalani pendidikannya dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Berkati dan berikanlah Tuhan semangat belajar, sadar akan tugas dan tanggung jawab mereka untuk belajar dengan tekun, rajin, serta berusaha untuk lebih baik dari hari-hari yang lalu. Kami menyadari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dan mereka alami dengan pelajaran yang semakin sulit. Tolong Tuhan, berikanlah kepada mereka hikmat agar mereka mampu mengerti serta dapat memahami pelajar yang akan diterima. Tuhan, kami memohon bagi anak-anak kami yang sudah lulus dan akan mencari sekolah yang baru ke tingkat yang lebih tinggi. Tolong Tuhan, Tuhan yang campur tangan dan menunjukkan sekolah yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, jika ada anak-anak kami yang belum berhasil, tidak naik kelas dan tidak lulus, tolong Tuhan yang melawat mereka. Jauhkanlah dari mereka keputusasaan. Berikanlah semangat kepada mereka agar mereka berusaha lebih baik lagi di hari yang akan datang. Jauhkanlah Tuhan anak-anak kami dari pergaulan bebas, narkoba. Berilah kehati-hatian kepada anak-anak kami dalam mempergunakan media sosial atau handphone, agar mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk mereka lakukan. Demikian juga kami sebagai orang tua. Ajari kami Tuhan untuk mendidik, membimbing serta memberikan yang terbaik untuk mereka. Jadikanlah Tuhan anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, pintar, taat, dan takut akan Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur, doa, dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.
Paima manangar ambilan hita, napidadasni pendeta Raja Sinaga, ase pasir hita dodingta, humbani buku haleluya nomor 450 siah, ayat sada tolu pakon ayat 4. Damai na humbani Tuhan ebata mengatasi akal pikiran pakon paluhuranta, manjalo hata ni nebata, ibagas gudan ni anak ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom mahubata gelupan. Ya, dia Bapak Inang, si lambin takas suara nami, dia hanami permisi membuka masker ini. Tapi anggo nasiam, dia lama tetap memakai masker. Mengingatkan protokol kesehatan. Terima kasih, Mak. Bapak Inang kita genupan, kudani Tuhan, sebelum kita membacakan firman Tuhan dari kitab Rut pasalnya yang pertama, alani ondope palobe hanami pada skon ambilan firman Tuhan di kuliah GKPS Jantung, dia asih palobe hanami patandahon diri nami tene. Demu hubani tukar mimbar full timer sa distrik Pitu, hanami aiman amat goran pendeta Gresindo Raja Sinaga. Ya, itugaskon untuk mengidangi bata bani sadarion. Hanami mengidangi di GKPS Resort Cempaka Putih. Inang rumah aima inang pandita Yeni Setiani Purba. Jadi pendeta dihormat ini inang rumah nami.
Inang pendeta simatuanami icang kareng. Jadi maksudnya dopakon tulang almarhum Situa Betelman. Ya, jadi onma perkenalan singkat salinari anggohan nami magidangi ira sesepaka putih. Inang pendeta melayani sebagai pendeta sekolah minggu GKPS Distrik Pitu. Bapak Inang kita genupan, kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Rut pasalnya yang pertama, ayat ke-7 sampai ayat ke-17. Pelobei bahasa kita dalam bahasa Simalungun. Nami mangindo multimedia untuk menampilkan teks dalam bahasa Simalungun. Seboi bahasa kita secara bergantian atau responsoria. Nami membaca ayat ganjil, Bapak Inang dan juga teman-teman pemuda membaca ayat genap. Rut sada ayat pitu dan sebani ayat 10 pitu bahasa kita masih secara responsoria. Jadi ita dikonsidia ma ianan pangin solatan ni ai rapakon parumain ni na dua halak ai laho magdalan mulak kutano Juda. Doai ini si Naomi marubani parmaini na dua halak. Laho manasya mulak uruma ini inang nasyambe. Saidok ma uhuni coba mangida nasyam, romban hubani naminahen nasyam, hubani namate undi pakon hubaku. Sai ilayak-layakon Jehovah ma bani nasyam, ianan hasonangan ganup irumah ni para mangoni be. Dop ay isumah masih dia, anjaha ipagogoh be sorani tangis-tangis. Ini sedia madopak simatuani ai, lang maningon odur dohita mulak bani bangsamu. Tapi nini si Naomi ma, mulak mana siam inang. Masih uhul nasyam bikat rapakon au. Seng anjay tubuh be anakku bahen para mangon nasyam. Mulak mana siam inang Aidoma matuatu au anggo marpara mangon au sese. Morini pehurtaan adong ope pangarang baku. Anjaha bongin on marpara mangon au. Anjaha tubuhan anak au. Total paima nasyam masih dia paima magodang. Total lang manasyam marumah tangga. Ulang masonay inang. Ay paet do nahudagi halani nasyam na mangunay ay tangan ni Jehovah ubakku. Ipagugu si dia ma usay suarani anjaha marpot tangis-tangis. Isuma si Orpa masih tua. Tapi yang gosirut irohok do iya. Nini si Naomi ma, tonggor ma, doma mulak abangmu hubani bangsani. Papon hubani naibatani. Mulak maho, irikon ma abang mai. Tapi nini sirut ma, ulang masai ajar-ajari ham, aku menandikon ham. Berasiram pembamu, ia hujah ham lau. Hujah dua orang. Ia hujah ham Marianan, hujah dua Marianan. Bangsamu mando bangsaku, anjay naibatamu mando naibataku. Ijaha mate, ijay maau mate, ijay maau tanomon. Say sunay may bayan Jehovah hubaku, anjaha porini lobi ope, pitah hamatrian mando, na boy manirang au hun bamu. Ase boy lebih takas, harus hita, bahasa itama ibagas bahasa Indonesia. Kita kembali baca secara responsoria. Rut pasal yang pertama, ayat ke-7 sampai ke-17. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras.
dan berkata kepadanya, Tidak, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" "Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikiranku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki." Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu menghadiri. Tetapi Rut tetap bertawa padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Indah kita genupan, sebelum dilanjutkan, tatang ngado jelas suara John. Tatang ngado ini. Bagaimana yang di belakang? Kedengaran jelas ya? Tatangar. Terima kasih. Alani perlu pasti hontene. Oleh anami John apa namanya? Busa-busa HP tidak kedengaran dengan jelas di telinga kita, ya sayang ya. Oleh karena itu saya pastikan semua mendengar. Bapak Inang yang di gereja, begitu juga Bapak Inang nama poso nama diuti ibadah dari rumah atau dari tempat masing-masing melalui Zoom. Ya, salam sehat Bani Nasyam. Begitu juga dengan semua jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming atau juga mengikuti tayangan yang delay. Biarlah engkau Bapak Inang juga boleh mengikuti ibadah ini mungkin siang atau sore nanti. Bapak Inang kita genupan jemaat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dengan tema Gabe si pangihut na bujur Bani Tuhan in, atau bahasa Indonesianya menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kita belajar dari hari ini melalui tokoh Naomi dan juga Rut. Siapakah Naomi? Kita tahu dari kisah ini dia seorang ibu yang menikah dengan Elimelek dan mereka meninggalkan kampungnya di Bethlehem pergi ke tanah yang jauh, tanah Moab, yaitu tanah orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa lain. Tetapi walaupun mereka di tempat yang lingkungannya bukan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, mereka tetap setia dalam imannya. Tokoh yang kedua yaitu Rut, di mana Rut ini adalah seorang wanita Moab. Ketika Rut itu bertemu dengan Naomi, dia kemudian menikah dengan anak Naomi yang bernama Mahlon. Setelah dia menikah dengan Mahlon, anaknya Naomi, dia masuk kepada agama yang dianut oleh Naomi, yaitu agama Yahudi, dan itulah agama yang menyembah Tuhan Jehovah yang kita kenal sekarang dalam nama Yesus Kristus. Bapak Indah kita genupan, setelah Rut masuk ke dalam keluarga Naomi, dia juga bertemu dengan nasi kahani Aymana Margolan Kilion, dan juga kakak iparnya yaitu Orpa. Begitulah dia masuk kepada keluarga baru dan dia mengikuti agama yang memuji menyembah Allah Tuhan Jehovah. Berikutnya Bapak Inang, setelah 10 tahun
mereka menikah dan juga belum memiliki anak. Suaminya yaitu Mahlon meninggal, nasi kahani pe maljonggolu, sehingga mereka tinggal dua menantunya. Pergilah, pulanglah kalian masing-masing ke rumah orang tua kalian masing-masing. Tuhanlah yang menunjukkan kasih kepada kalian, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang anak-anakku yang telah mati itu. Tetapi dua menantunya, Orpa dan juga Rut, menangis terseduh-seduh. Mereka tidak mau meninggalkan Naomi. Kemudian Naomi mengingatkan lagi kedua kalinya, pulanglah kalian. Tidak mungkin lagi ada anakku laki-laki. Tidak mungkin lagi, walaupun aku ada menikah dan ada lagi anak laki-laki, tidak mungkin kalian menunggunya lagi. Sudah bertahun-tahun kalian menikah dengan anakku meninggal, gak mungkin kalian tunggu lagi aku menikah lagi, anaknya laki-laki lagi. Mereka lagi besar, baru kalian menikah, tidak mungkinlah itu. Pulanglah kalian, kata Naomi kepada Orpa dan Rut. Kemudian Orpa, dia meninggalkan Naomi. Dia masih bisa mengingat rasa nyaman dan rasa indahnya tinggal bersama keluarga intinya di Moab. Dia mau kembali ke keluarganya, dia tinggalkan Naomi, dia kembali ke bangsanya, dia kembali ke agama lamanya, dia kembali ke budaya tradisi, kebiasaan, adat istiadat Moab. Dia kembali ke zona nyamannya. Itulah yang dilakukan oleh Orpa, dia meninggalkan Naomi dan Rut. Tapi kemudian kita lihat bagaimana Rut, dia berada di persimpangan. Rut berada di simpang jalan di mana dia harus memilih, dia mau belok ke kanan atau ke kiri, mau maju atau mundur. Dia memilih apakah dia ikut dengan Naomi, mertuanya, atau dia kembali ke orang tuanya, kembali kepada agamanya yang dulu dan adat istiadatnya. Kita lihat ternyata Rut memilih untuk tetap mengikuti Naomi. Bapak Ibu Tagunupan, kalau mau jujur, ini pilihan yang sangat langka zaman sekarang ya. Saat suami sudah meninggal, tetap mengikuti agama dari mertua dan juga mengikuti mertua. Itu hal yang langka, jujur aja kita zaman sekarang gitu loh. Ya, sangat jarang. Kalau ada mungkin 100, ya barangkali hanya 1 yang mau tetap tinggal sama si mertua dan ikut agama si mertua. Sampai katakanlah mungkin hanya 10% paling banyak. Tapi kita lihat Rut tidak mau melepaskan Naomi. Dia peluk mertuanya itu. Irohop nih si mertua nih. Dia tetap mengikuti Allah, Tuhan yang dianut oleh Naomi, dan dia juga mau tinggal dengan mertuanya. Bapak Ibu Tagunupan, apa yang kita pelajari dari sini? Bahwa Rut mengasihi Allah dengan sepenuh hatinya. Dia betul-betul mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dan dia mengaplikasikannya, dia menerapkannya dengan setia mengasihi si mertuani. Dia mengaplikasikan kasihnya kepada Tuhan dengan tetap mengikuti si mertuani. Rut rela meninggalkan apa yang dia dulu alami di masa mudanya, nikmat dengan orang tua, nikmat tinggal dengan budaya dan agamanya, tetapi dia tinggalkan itu semuanya. Dia tinggalkan Moab, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kebiasaannya, dia tinggalkan kenyamanannya. Dia memilih mengikuti Allah dari Naomi. Dia tetap setia menempatkan dirinya di bawah naungan Allah, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Rut berani mempertaruhkan dirinya, masa depannya. Rut berani mempertaruhkan kenyamanannya. Tentunya pilihan Rut ini tinggal bersama Naomi, ini adalah pilihan yang berani. Dia berani keluar dari comfort zone, dia berani ikut mertua, berarti siap menanggung resiko, berarti dia siap hidup susah, miskin. Dia hidup berani untuk memilih hidup susah, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ini pilihan yang sulit, tetapi Rut memilih pilihan yang sulit itu
Dan Ruth memilih pilihan yang disukai oleh Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Bapak Ibu kita genupan, ada 8 hal yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita pelajari dari sikap Ruth pada teks kita ini. Yang pertama, Ruth itu tetap tegas mengikuti Tuhan dan tidak berdua hati. Agus tenare dong istilah nimat dua holong tene. Ya. Itu lagu yang sangat terkenal ya. Dan kalau ada karaoke, ada kumpulan-kumpulan, anggolang itu dingkon mah dua holong, semua pulang dari tenir pangakta. Lapi mulak anggol lang itu dingkon, lagu ay tene. Iya. Ay mak, gambaran tene, anggoma dua holong ay, berarti mendua dan tidak ada kesetiaan. Tetapi kalau Ruth, dia tetap setia mengikuti Tuhan, tidak ada dia mendua hati. Di simpang jalan, dia berada di simpang jalan. Kalau yang mendua hati dia, pasti dia akan bingung ya, ikut Tuhannya mertua atau ikut kembali ke orang tua, ikut Tuhannya orang tua. Ini yang mana yang mau dipilih? Tapi Ruth tegas memilih untuk ikut Tuhan, yaitu Tuhan Jehovah. Yang kedua, Ruth meninggalkan masa lampaunya. Dia meninggalkan kepercayaannya yang masih menyembah dulu gana-gana. Dia tetap ikut iman Naomi, hanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, dia keras memulai hidup baru dan memegang semua perintah-perintah Tuhan Allah, mengikuti perintah Tuhan. Dia memulai hidup yang baru, dia segera move on. Dia tinggalkan kehilangan atau rasa duka yang dialaminya. Kehilangan suami, kehilangan si matua, kehilangan nasikaha. Dia kembali ingat kepada Tuhan. Yang keempat, buktinya dia move on ya. Dia kembali bekerja di tempat, di kampung di mana dia tinggal bersama Naomi. Kita lihat bagaimana dia mau melakukan pekerjaan itu bahkan pekerjaan yang hina dan kecil, yaitu memungut sisa-sisa, ya, memungut sisa-sisa bulir gandum dari ladang nihalak. Ya, jadi betul-betul dia move on. Anggolape move on tidak mungkin dia bisa rajin untuk bekerja. Halak na malas malayo mungkin belum move on dari pengalaman-pengalaman yang dia alami. Tetapi kalau Ruth, dia segera move on dari dukanya, dia mau bekerja keras walaupun pekerjaannya itu di mata manusia itu kecil. Lalu berikutnya, yang kelima, Ruth tidak gila hormat. Dia tidak gila hormat. Dia mau meninggalkan keegoisan. Dia masuk kepada kampung yang baru di Bethlehem. Dia mau tinggal di sana. Dan dikatakannya dalam Ruth pasal 2. Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati itu. Nah, dia mau bekerja. Yang keenam, hidup berintegritas. Hidup yang berintegritas. Apa artinya berintegritas? Artinya dia hidup dengan setia, sesuai kata-kata dan perbuatan. Sesuai dengan imannya dengan perbuatannya. Dia tidak egois. Dia mau betul-betul menjalankan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, Papi Tuhan, Ruth menghormati si matuani. Dia menghormati orang tua, dia menghormati orang-orang yang ada di kampung itu. Dia menghormati pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah. Nah, adong isi kita nih. Nah, pawaluko na terakhir, dia hidup dalam iman haposayaon. Bapak Ibu kita gelupan, inilah beberapa hal, banyak hal yang kita pelajari dari Ruth. Dan sebagai refleksi hubata hagelupan dalam minggu napa dua hon tene, Trinitatis on. Kita mau belajar dari tokoh Ruth ini. Yang pertama, Ruth mengajari kita loyalitas, kesetiaan. Bagi orang Kristen, sahab dona itangi hontene. Kata-kata kita itu dipegang. Orang Kristen, orang pengikut Kristus, kata-katanya harus bisa dipegang. Ruth mengajari kita tentang loyalitas dan integritas. Bagi orang Kristen, siapakah Ruth ini? Ternyata Ruth ini, walaupun dia ada di perjanjian lama, ternyata Ruth ini menceritakan
awal kisah tentang keilahian Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ternyata dari keturunan Ruth yang kita tahu akhirnya kemudian dinikahkan dengan keluarga suaminya yaitu Boas, akhirnya dari keturunan Ruth inilah lahir Raja Daud. Raja yang memimpin Israel dan raja yang memenangkan bangsa Israel dalam banyak peperangan. Dari keturunan Ruth yang bukan Israel, yang bukan Yahudi, lahirlah pemimpin Israel yang besar. Kemudian dari keturunan Ruth juga, dari Daud kemudian beranak cucu. Dari sanalah, dari garis keturunan itulah lahir Mesias kita, yaitu Tuhan Yesus, dari keturunan Raja Daud. Sehingga Bapak Ibu Tagenupan, kitab Rut ini merupakan tanda bahwa Tuhan Allah Jehovah Nakanai, pencipta langit dan bumi, bukan hanya Tuhan Allah bagi umat Yahudi, tapi Tuhan Allah juga bagi kita semuanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah garis keturunannya. Dari Rut tadi yang bukan Yahudi, lahirlah Raja Daud, pemimpin Israel, dan dari keturunan Raja Daud telah lahir Mesias yang menjadi penyelamat kita. Kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang yang diselamatkan. Karena kita belajar dari kesetiaan Rut itu, maka kita juga menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan Rut diperhatikan oleh Tuhan. Rut dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang percaya. Sampai kepada kita zaman sekarang, selamat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah buah dari kesetiaan. Nah, Paduahon Bapak Inang, dalam minggu ini kita merayakan Minggu Pelajar. Minggu Pelajar artinya gereja kita GKPS sangat memperhatikan persekolahan. GKPS sangat memperhatikan pentingnya studi ilmu pengetahuan, perkembangan sains di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan Minggu Pelajar ini mengingatkan bahwa gereja kita GKPS sangat mementingkan pembinaan mental, spiritual bagi warga jemaat. Jadi bukan hanya kepada pelajar, ya, tetapi juga kepada seluruh warga jemaat. Anggo nama sekolah, ada yang playgroup, SD, TK, ya. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya. S1, S2, S3 itu pendidikan nasional atau pendidikan yang bersifat biasa, ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita punya mental murid Yesus. Kita punya mental sebagai pelajar Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Tagenupan, tentunya sebagai murid Yesus, kita juga perlu sekali punya mental murid yang setia. Dalam Sibasaun kita, atau dalam ambilan Patonggoan, diceritakan tentang bagaimanakah Yesus mengajarkan kepada para muridnya mental yang baik, mental yang kuat untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Diceritakan waktu Yesus itu dalam perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem, ada 3 orang yang menjumpai Yesus, ada 3 orang yang datang berbicara face to face dengan Yesus, dan mereka katakan mau ikut Yesus. Ya, tema kita mau menjadi pengikut Yesus. Orang-orang itu yang 3 itu datang kepada Yesus dan mengatakan, kami mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Lalu kemudian kepada orang pertama, Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itulah jawaban Yesus kepada orang pertama. Artinya apa Bapak Inang? Artinya apa? Yang ada remaja atau mungkin para guru di sini, mungkin supaya lebih paham. Artinya, ketika orang pertama mengatakan, aku mau mengikuti Yesus, aku akan mengikuti engkau, kemana saja engkau pergi. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa, kalau mau mengikuti Yesus itu, harus siap hidup di luar kenyamanan.
harus siap meninggalkan comfort zone. Yesus saja sebagai Tuhan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak bisa dia tidur dengan nyaman. Kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus siap bertahan, berjuang dalam susah, suka maupun duka. Paling tidak dalam konteks Yesus waktu itu harus siap bertahan dalam hidup dalam yang nomaden. Hidup berpindah-pindah karena Yesus waktu itu hidupnya juga berjalan dari satu kota ke kota lain, bahkan melewati padang gurun. Tidak jelas ya mau makan siang apa nanti, mau sarapan apa, mau minum kopi nanti di mana, jelas saja. Ya, harus siap lapar, siap haus, siap ngantuk-ngantuk. Itulah yang namanya kalau mau mengikuti Yesus. Siap pikul salib. Makanya ketika orang pertama mengatakan, aku akan ikut engkau Tuhan Yesus kemanapun kau pergi. Benar, betul. Ya enggak? Betul nih mau ikut Yesus, benar enggak? Ya kan? Lalu orang kedua, Yesus akan mau mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Izinkanlah aku dulu menguburkan Bapakku, katanya. Lips, ya, bibir mengatakan mau mengikuti, aku ikut engkau Yesus. Ya. Tapi apa katanya? Tapi izinkan aku dulu menguburkan Bapakku. Apakah artinya waktu itu bapaknya meninggal dunia? Gimana yang Pak Guru yang pakai seragam? Yesus, aku mengikuti engkau kemana engkau pergi, tapi izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Apakah artinya bapaknya sudah meninggal dunia? Belum. Lape, malu jenggol bapak ni ay. Dia hanya mau mengatakan bahwa saya masih ada tanggung jawab kepada orang tua saya. Memang hukum adat di sana adalah tugas anak untuk merawat orang tuanya sampai nanti orang tuanya meninggal dunia. Artinya tanggung jawabnya lah merawat orang tua yang lansia. Artinya ketika dia mengatakan izinkan aku menguburkan Bapakku, artinya dia minta ulur waktu. Dia minta tambahan waktu. Makanya kata Yesus mengatakan, biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya Bapak Inang, Yesus tahu apa motivasi orang itu. Yesus tahu bahwa maksudnya adalah dia minta mengulur-ulur waktu, menunda-nunda. Tetapi kalau kata Yesus, kalau mau ngikut Yesus harus sigap. Ya. Kalau mau mengikut Yesus harus bisa gercep, gerak cepat. Jangan ada alasan mengulur-ulur waktu. Oh, 5 au ke gereja. Ya. Anggo doma mau umur 60 lansia baru mau ke gereja au udah kam ini kan. Enggak boleh nunda-nunda waktu. Nantilah pendeta kalau udah kuliah baru aku rajin gereja. Kalau masih SMP SMA ya sekali-sekali bolos gak apa-apa. Gak boleh. Ya. Kalau mau ikut Yesus tidak boleh nunda-nunda. Tunggulah dulu mati dulu bapakku kukubur. Atigan mati bapak ani. Lah bibi waktu atigan. Dong ikuti nami sunalis 34 tahun. Ya. Belum juga gak ada sakit-sakit apapun. Sehat walafiat. Jadi tidak ada yang tahu kapan meninggal dunia. Artinya orang itu hanya mau cari alasan. Banyak alasan gak mau ikut Yesus. Banyak alasan gak ke gereja. Banyak alasan untuk gak berdoa. Tapi Tuhan tahu apa alasannya. Makanya kata Tuhan, biarlah yang mati menguburkan orang mati. Kalau orang sudah tidak mau lagi ikut Yesus, tidak mau lagi ke gereja lang bemat tonggo, doma isobut ai mati rohani. Anggo doma mati rohani, marayuh mamat tonggo. Mati rohani, marayuh malau beribadah. Jadi sonaha ma obat ni susah. Lang adong tambal ni rayoh. Hanya dia dan Roh Kudus lah yang tahu itu. Kan begitu. Malulak-ulak pesintua hurumahani bapak ai inang ai anggo doma mati rohani. Iya. Jangan-jangan ditutup gerbang, ditutup pintu. Tidak boleh masuk sintua ini. Doma mati rohani.
Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau, kata Tuhan Yesus, kamu sekarang pergi, kerjakan perintahku. Itulah kata Tuhan Yesus kepada orang yang mengikutnya. Biarlah kita segera melakukan firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, jangan ada yang menunda-nundanya. Nah, patuluhon, ada orang yang ketiga mau ikut Yesus. Tetapi yang ketiga ini ada lagi alasannya. Ya, Yesus, aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku. Inang Bapak Hagenupan dan teman-teman pemuda, di sini bukan berarti dia mau permisi aja ya. Permisi, Pak, maaf, permisi ya, mau ibadah. Nggak seperti itu. Ketika dia mengatakan permisi kepada keluarga, berarti dia mau mengatakan masih ada urusanku yang lebih penting daripada mengikuti engkau. Dompe urusanku yang lebih penting. Aima keluargaku. Kutuntaskan lobe podjakon. Nah, apa yang kita genupan kata Tuhan Yesus. Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa di sini Bapak Inang? Orang yang ketiga ini dia punya alasan, dia mau mengurus keluarga. Pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya, ya kalau dia cara lawak dikatakan petinyi ini kan? Pertanyaannya, petinyi ini kan? Pertanyaannya, jadi kalau mengikuti Yesus harus meninggalkan keluarga. Sonaha Bapak Inang, gimana anak-anak muda? Tuhan, aku mau permisi kepada keluargaku. Bukan berarti, Pak, aku mau potongguan ya. Permisi ya, itu hanya sebentar kan? Bukan, ini maksudnya meninggalkan keluarga, artinya apa? Memang betul-betul totalitas. Tuhan mengharapkan ada prioritas. Nah, ketika dia mengatakan tadi, aku mau permisi, artinya dia mau mengatakan, aku utamakan dulu keluargaku ini, barulah mengikuti engkau. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak mau diduakan. Orang yang ketiga itu masih berpikir dikotomi. Dia masih memisahkan antara Tuhan dengan keluarga. Dia masih memisahkan antara kasih kepada Tuhan dengan kasih kepada keluarga. Padahal Yesus sudah mengajarkan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan itu adalah dua hukum yang tidak boleh dipisahkan. Mengasihi keluarga adalah bukti kamu mengasihi Tuhan. Dengan artinya, kalau kita mengasihi Tuhan tapi kita mengabaikan keluarga, itu tidak pas. Kalau kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih melakukan tindakan kekerasan kepada keluarga, itu belum pas. Sebaliknya, kalau kita mengasihi keluarga, tapi kita mengabaikan Tuhan, rajin sekali kita membawa keluarga kita kepada tempat-tempat hiburan, tapi tidak pernah membawanya ke gereja, itu juga tidak pas. Menjadi orang Kristen, pengikut Yesus yang sejati, harus bisa menunjukkan kasih kepada Tuhan, sekaligus kasih kepada keluarga. Halani, mengasihi keluarga adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah yang paling utama dalam hidup kita. Tidak bisa diduakan. Hal ini ada Bapak Ibu Tagenupan, mengasihi Tuhan itu tidaklah hal yang gampang. Mengikut Tuhan tidaklah gampang. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Untuk mengatakan itu mudah, tetapi melakukannya tidak semudah mengatakannya. Karena itulah Bapak Ibu Tagenupan, Tuhan Yesus berjanji seperti firman Tuhan saat ini. Tuhan tetap menyertai Ruth. Yesus juga berjanji ketika kita mengikutinya, maka Tuhan juga akan menolong kita memikul salib. Karena Tuhan adalah Immanuel yang menyertai kita kemanapun kita melangkah. Bapak Ibu Tagenupan, berikutnya refleksi Hubata, tetaplah setia dalam mengikut Yesus. Kita menjadi murid-murid Yesus. Minggu pelajar,
kita menjadi pelajar-pelajar Yesus yang setia memberitakan Injil, yang setia mengerjakan tugas PR, bahado PPR ta Bapak Inang. Ya, PR kita banyak sekali sebagai saksi Kristus, sebagai murid Yesus, berbuah dalam roh Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan jemaat kita, Hidahanami John, kita masih banyak PR. Ya, PR untuk sekolah minggu, bagaimana meningkatkan SDM, PR untuk remaja, PR untuk pembinaan warga jemaat, pembinaan majelis jemaat, pembinaan live streaming. PR kita masih banyak. Pembangunan balkon, itu juga PR kita sebagai murid-murid Yesus. Halani ai, marilah kita bersama-sama mengerjakan PR kita. Berikutnya, Bapak Inang, menjadi orang Kristen artinya siap pikul salib. Banyak kerikil-kerikil dalam mengikuti Yesus, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi mari kita tetap memandang kepada Tuhan, andalkan kepada Tuhan, supaya kita bisa mampu pikul salib dan meninggalkan zona nyaman kita. Mungkin kita ditolak oleh lingkungan, mungkin kita susah dalam pekerjaan atau karir kita karena kita Kristen. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap menolong kita. Dia sediakan solusi, dia sediakan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, patuluhon, Tuhan Yesus mau supaya pelayanannya juga tetap berkelanjutan di dunia kita. Tuhan juga menginginkan Ruth itu punya keturunan di kehidupannya. Dan dari keturunannya itu banyak sekali berkat-berkat. Kita juga menjadi murid Yesus yang diminta untuk tetap melanjutkan misi Tuhan dan bekerja sama melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kita tunjukkan di gereja kita, GKPS Cijantung ini. Mari kita persembahkan diri kita untuk Tuhan, masing-masing memberikan talentanya masing-masing untuk Tuhan, berkontribusi untuk peningkatan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan itulah menjadi tandanya kita setia mengikuti Yesus. Terakhir Bapak Inang, saya mengajak kita untuk menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 369, Mengikut Yesus Keputusanku. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati, tandanya kita betul-betul komit untuk mengikut Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus mau kita berbuat baik, menyampaikan kata-kata yang baik, kita mau menjalankan perintahnya. Kita bersama nyanyikan. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kita nyanyikan sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Sekali lagi kita nyanyikan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk berkebaktian bersama di dalam kebaktian Minggu GKPS Cijantung. Kami bersyukur untuk cuaca yang walaupun cerah, kami tidak terlalu kepanasan. Kami bisa merasakan kenyamanan, damai di tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang juga kami bisa dengarkan. Kesetiaan Ruth, biarlah kami boleh contoh kesetiaan Ruth. Kami bisa tiru, kami bisa teladani di kami.
Bapa yang baik, kami juga mau berdoa. Mendoakan jemaat kami, keluarga besar kami di GKPS Cijantung ini, yang dalam kondisi sakit. Kami mendoakan Bapak Minsen Sipayung yang dirawat di rumah sakit PON. Inang Tri Mahanani Purba dirawat di rumah sakit UKI. Kami mendoakan Bapak Aswan Sagala dirawat di rumah sakit Harapan Bunda. Kami mendoakan Bapak Esra Munte dirawat di rumah sakit Harapan Bunda. Dan juga jemaat kami yang dalam pemulihan, Inang Lukertina Bodegirsang, pemulihan Bapak Situa Zidin Sinaga, pemulihan Bapak Timbul Alfonsius Saragi, pemulihan Inang Florliana Raja Guguk, pemulihan Situa Emeritus Doriahman Saragi, pemulihan Apostol Luki Simarmata, pemulihan Inang Luyana Bordamanik, pemulihan Inang Rosdiana Girsang, pemulihan Inang Deminar Tanjung, pemulihan Bapak Situa Emeritus Usman Girsang, dan juga jemaat kami yang lainnya Bapak yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Bilang Kau Tuhan yang berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini Bapak. Tuhan topang dan kuatkan semangat mereka Bapak, supaya dalam kondisi kurang sehat mereka mampu dikuatkan, diberikan semangat oleh Roh-Mu yang kudus. Berkati tambar nai pangan sedia, berkati juga keluarga yang menjaga mereka, supaya mereka dengan penuh kesabaran merawat mereka, sehingga Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Allah Bapa yang baik, kami juga mendoakan jemaat Tuhan Ami Saragi yang tetap kami harapkan dan kami doakan. Gendo Boya Tuhan Pundul Marsahab, Gendo Boya lebih mandiri Bapa mengurus dirinya. Berkati Tuhan keluarganya Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan, ketabahan, dan bisa mereka Tuhan tetap dalam kondisi stamina yang baik merawat. Amin. Tuhan, kami juga mendoakan Andre Tondang supaya juga lebih bijak, lebih mandiri Bapa. Engkau yang mendampingi dan menyertainya dan melindungi keluarganya. Tuhan yang baik, kami mendoakan hagdupan orang tua nami lansia. Kami mendoakan orang tua nami Inang Naomi, Ase Ibagas, masa tua mereka juga Engkau yang selalu menjadi tongkat mereka. Jolom ham tangan sedia Bapa, Ase Margogo sedia, Mardalan, Marhodja, Pundul melakukan kegiatan ataupun aktivitas mereka. Bapa, kami juga mendoakan gerejamu, kuriamu, GKPS Cijantung ini yang dalam program terdekat menyelesaikan pembangunan balkon gereja dan juga revitalisasi ruang sekolah minggu. Bilang Kau Tuhan yang memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati seluruh pekerjaan kuriamu Bapa. Tuhan berkati hasadaun majelis jemaat, PHMJ, sektor maupun juga warga jemaat. Lambin bahat pasu-pasu Tuhan bani kuria on Bapa. Lambin bahat ni rimbuai ni rezeki hasadau ni uhus dia laho mang selesaikan program-program di tengah-tengah jemaatmu GKPS Cijantung on. Sonai hamani Tuhan, hanami merayakan minggu pelajar. Kami mendoakan semua nyombah nami Tuhan, yang sekolah, yang studi maupun yang kuliah, maupun saat ini barangkali mereka masih dalam proses ujian-ujian atau seleksi masuk kepada jenjang yang lebih tinggi lagi, mau masuk kepada perkuliahan. Bilang Kau memberikan mereka semangat belajar, ketekunan belajar, dan mereka boleh bijak mendapatkan tempat belajar yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang terbaik untuk mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk sekolah minggumu Tuhan, para guru ni kuriamu, ase boy si dia hormat Tuhan, lambin berdewasa dalam iman, lambin dewasa hormat Tuhan secara jasmani maupun rohani. Allah Bapa yang baik, dalam sukacita kami mendoakan jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini, baik yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Itunggon hanami Heruben Trijufano Munte, Matthew Jonathan Munte, Inang Roseli Sidabalok, Inang Yunita Ferlina Lingga, Ferdinand Albert Seragi, Jos Marcel Damanik. Yang berulang tahun juga Bapak Junior Mansinaga, Princess Ivana Felicia Girsang, Bapak Situa Morris Purba, Rodian Sinaga, Syamas Roinson Tondang, Inang Saidat Sitorus. Sonai Homatua 6 ulang tahun pernikahan,
keluarga Bapak Pendeta Arita Girsang, Inang Erni Nurita Boru Sitopu. Kami mendoakan Bapak keluarga Situa Morris Purba, Inang Aslinar Damanik. Kami mendoakan keluarga Bapak Randy Ishak, Inang Laura Tri M. Sinaga. Kami mendoakan keluarga Bapak Edward Simanjorang, Inang Hotma Munte. Kami mendoakan keluarga Bapak John Frisman Purba, Inang Emmy Gultom. Kami mendoakan keluarga Bapak Ken Norton Nenggolan, Inang Labas Roni Purba. Dan jemaat kami lainnya Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu. Berkati Tuhan rumah tangga yang berulang tahun. Supaya mereka penuh dengan berkat Tuhan. Dan Engkau memberikan karunia-karunia. Nyombah yang bijak, takut akan Tuhan, menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan hati Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa di sorga, on matonggo panggindo nami hubamu Tuhan, sunah nami secara global, hanami manonggohon, kuria nami GKPS Cijantung, dan kuria-kuria GKPS lainnya, se-GKPS ini. Kami berdoa untuk sinode GKPS yang akan mengadakan sinode Bolon yang ke-45 hari Selasa yang akan datang sampai hari Jumat. Biarlah sinode Bolon boleh berjalan lancar, Tuhan berkati semua pesertanya Bapa yang berjalan baik dari laut, daratan maupun dari udara. Berkati Tuhan acara sinode Bolon dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, inspirasi, kebijaksanaan sehingga sinode Bolon menghasilkan keputusan-keputusan yang betul-betul membangun, meningkatkan pelayanan di tengah-tengah ladang anggur Tuhan di GKPS, di seluruh GKPS ini. Terima kasih Bapak, inilah harapan, doa, permintaan kami kepadamu, permohonan kami kepadamu Tuhan. Dengan juga kami mohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami, biarlah kami layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami panjatkan, ibadah segorani anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, hanami matonggo hubamu. Amin. Paima ipatupu hita galanganta, tangan hita malubi hata ninay bata, nagabi onjolan bata laho manggalang, aima natas surat bani Psalmen 50 ayat 14, galangkon ma bagal niuhur bani ninay bata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani sitim bulan in. Sonari onoskon hita magalanganta.
Riap Mahita Jongjong, Matonggo Mahita mangondoskan galanganta hubani Tuhan nebata.
Ham Tuhan na bata Bapa nami harohani segala pasu-pasu. Ham donado mamasu-masu hanami ase gabe pasu-pasu hanami. Doma ipatupu hanami galangan nami ilobemu. Urupi hama hanami Tuhan. Ase lambin terima kasih hanami bani pasu-pasu na humbamu. Ulambe dong humba nami nasay mga jam kon gogo. Puasa apa hinadongani. Tapi hagalupan na dong in, maningondo ipondo sa nami hubamu, Tuhan. Pasu-pasu hama homahorja ni tangan nami, ase tetap hanami tar pasu-pasu. Amin, bamu sa dokani awon o Jesus Tuhan ke. Terima kasih ma bamu Tuhan. Boy ope hanami manuskon sikola nami. Asegabe anak pentar hanami. Anjaha nama berhikmat. Tambahkan hama napasumu hubani haganup orang-orang tua nami. Astelambir margua nama dia haganup horja jesidea. Tuhan, terima kasih ma bamu. Ayo long mudo na menjadihon haganupan horja nami torsa. Tambahi hama tongon semangat kami. Lahom meneruskan tanggung jawab sebagai orang tua Siti Ruwon. Bani hata apa pembahenan. Asekar pasu-pasu homa perguluhan nami orang tua. Tuhan, terima kasih mabamu. Pasu-pasu hama haganupan niombah nami ijape marianan. Sonai homa kuria nami GKPS on. Ase tong-tong mat tanggung jawab. Janah sari hubani niombah ni kuriamu na ibagas pasi kolahan. Pas-pasu hama haganupan niombah nami in. Tuhan, ase gabe niombah na cerdas, berhikmat, rosi mat habiaran hubamu. Anjaha gabe generasi na terpasu-pasu menuju masa depan cerah. Tuhan, marpasu-pasu maham haganupan kuriamu. Tarlobe bani pelajar GKPS, ase jadi generasi natar pasu-pasu masih dia haganupan. Hamba panami na inagon di atas, sa napapasting magoranmu, sa iroh maharajaonmu, sa isaut maharosu ni uhurmu inagori tongaon, songon inagori atas. Berehama banami sa darion, haguluhan ari-ari, satap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman nama dosa dopakan nami. Ulang hanami babay hamang palajawan, palua hama hanami humbani pangagu. Kuria na hinalangan ni Tuhan,
lahoma hanima husab dunia on, ambilan kon hanima ma ambilan nama deat in, bani sagala na tinopa. Jalohama pasu-pasu humani Tuhan na batata. Ipasu-pasu anjaha ipalorot Tuhan na bata maham. I sondang kon Tuhan na bata ma bohini hubamu, janah maidop ma uhur ni mangidaham. Idop pakon Tuhan na bata ma bohini hubamu, janah ipasorat ma damai ni bani tonduimu. Ibadah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak. Shalom. Horas mo Taganupan. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu pelajar GPS. Jadi ayo sedong nakin anak sekolah, nama baju sekolah di Kuriata halani adong secara khusus ibahen GPS aima Minggu pelajar GPS. Paima adong tugas-tugas nami songon adop iting-ting kunakin adong doijon hasomata aima humbani yayasan rumah berkat keluarga mambuan siluah do bapak ai hujon tapi teknis ni sonaha bapak imam menjelas kotene hujon mam bapak asai maksud tandaan homahita pakon kugiat taijon. Ya, terima kasih bani pendeta nami. Terima kasih bani majelis GGP Cijantung. Terima kasih hubani Nesyam Jemaat Gereja GPS Cijantung. Salam dan selamat hari Minggu Mahbata Garubana. Sebelumnya memperkenalkan diri, Goranho Khojadi Martuahman Purba, Domama Rumah Tangga, Perejabu, Boruda Manik, Nopelita Boruda Manik, 2 Niombah. Jadi dia maksud dan tujuan nami hujon hambani yayasan Runamar, Rumah Namar Tuah. Nama singkatan nih. Di mana maksud dan tujuannya kami mau melaksanakan pelayanan di daerah Ruteng, Flores, dan Sabu di wilayah NTT untuk pelaksanaannya pertengahan bulan Juli. Jadi John ia dong nami do penjualan tisu maksudnya dan tujuannya mengindo pangrupian humbani Nasyam Jemaat Gereja GGPS Depok. Sebelum dan sesudahnya ya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oh ya, maaf, GGPS Cijantung. Jadi kebetulan yang bersangkutan Pendeta Ida Turnip kebetulan lang boy hadir di tengah-tengah halani beliau lagi melakukan pelayanan di Batalion Kavaleri 7 Cijantung saat on. Jadi lang boy roh ia minta maaf hanami ijai. Jadi untuk teknisnya serta bihata hanami menjual tisu tesa ya mungkin kalau di pasaran ijual hanami antara 9.000 sampai 10.000 per piece-nya. Tapi hal ini sifatnya pelayanan ijon ijual hanami mai per piece jadi 15.000.
Jadi sisanya mah kita lakukan untuk pelayanan na usebut na kanai huruteng sabu dan Polres na WNTT na kinayay. Jadi untuk tisuna sa tabihata mungkin lebih belakang ni nasyam doma ipersiap ko kanami. Jadi tergantung nasyam piga nalau si boton ni nasyam. Ya bu, ang gubuhin namin harapan luhur nami untuk apa setengah jam kalau bisa 5 menit. Langsung ambil satu selesai kelar ya kan ay mah harapan nami tapi mengidah kekuatannya masing-masing dong gue kan ya mungkin ay mah singkat cerita na hampir nami ya anggodong na salah adong na lepak marsat tabihan nami mohon maaf selamat hari Minggu mabatagol parna. Ya, jadi hubani asoman nami calon samas calon situa ase yugubi ma asomat tau tenelay magabur baon ase hubani na lahomula kolihita dong masir-siri meja ipudi ase dong naman jagan membantu. Ya, ay mapasalain na paduahon masuk mahita hubani acara khusus ay acara sadarion Minggu Pelajar. Halani bani acara dong do memang kata sambutan. Naparlobi ma idiliw na nami ay ma nairayahon Minggu Pelajar. Ubani pelajar malobi. Ubani adik kami Cindy Siregar silakan ke depan akan menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih kepada orang tua kami yang telah menjaga dan merawat kami sehingga kami tumbuh sampai saat ini. Dan juga untuk guru sekolah kami, guru yang ada di GKPS, serta guru sekolah minggu kami yang sudah membimbing kami dan mendidik kami sehingga kami bisa menjadi anak yang tumbuh dengan baik. Serta para guru CD kami yang sekarang ini sedang membimbing dan membentuk kami dalam firman Tuhan. Dan terakhir untuk kami sebagai para pelajar di GKPS, doakan kami agar kami semua dapat menjalani pendidikan dengan baik dan kami juga dapat mewujudkan cita-cita kami yang akan kami impikan. Terima kasih. Inti ini tonggo kita sedia berehita semangat ubani sedia tene nama pelajar. Nah paduahon aima nama mewakili orang tua coba di zoom dulu ditampilin di zoom. Hubani inang Tiara Boru Sinaga makaluar may mic ko ma butuay. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada jemaat semuanya, khususnya kepada anak-anak kami para pelajar. Kebetulan saya kalau bicara tentang pelajar kayaknya 2 jam saya bisa, tapi enggak membutuhkan waktu ini. Karena memang di hati ini ya selain kepada Tuhan, pelajar adalah segalanya. Karena pelajar inilah gambaran daripada orang tua dan jemaat gereja. Mohon didengarkan sedikit saya ya. Halo anakku, para pelajar tolong didengarin sedikit ya. Nah, ini sedikit saja. Ada apa dengan pelajar sekarang ini? Wah, ini hebat ini, ya. Ada apa dengan pelajar sekarang ini? Salah satu ketimpangan yang dimiliki oleh para pelajar sekarang ini adalah tidak mengetahui sebenarnya siapa dia. Ya, dikatakan dengan siapa dia adalah apa talentanya. Ya, bagaimana latar belakangnya? Apa kemampuannya? Ya,
Justru yang sering terjadi adalah ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi yang saya mau sampaikan dalam waktu yang sedikit ini, ya, yang mau saya sampaikan kepada pelajar semua saat sekarang ini adalah tolong kenali dulu dirimu, ya. Mengenali dirimu itu adalah untuk mengetahui siapa kamu sebenarnya. Artinya apa? Contoh kalau sedikit untuk memilih jurusan, ya. Ini saya lihat masih SMP, ya. Dan mungkin SMA kelas 1 barangkali. Nah, barangkali di kelas 2 nanti kan ada itu pemilihan jurusan itu, ya. Kalian itu nggak perlu ikut-ikutan. Ya, pilihlah jurusan yang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan keterampilan kamu. Ya, kenapa? Apabila supaya tidak salah jurusan nanti seterusnya waktu memilih di perkuliahan. Banyak sekali anak-anak yang kuliah, ya, banyak yang salah jurusan. Kenapa? Karena kebanyakan ikut-ikutan. Wah, jurusan teknik itu kan keren, jurusan kedokteran itu kan keren. Tidak tahu kalau dia hanya sebenarnya cocok dalam ilmu-ilmu sosial. Itu namanya salah jurusan, salah arus itu, ya. Jadi sedikit lagi tolong kepada anak-anak kami, ya. Kalian anak-anak ini adalah gambar daripada keberhasilan orang tua. Ya. Kalau kalian baca itu di dalam Amsal 17 ayat 6. Siapa kalian? Ya, Amsal 17 ayat 6. Nanti kalian tahu, oh ternyata kami adalah anak yang sangat membuat orang tuanya terhormat. Ya, jadi kepada kalian sedikit lagi, tolong bahagiakan dirimu, bahagiakan keluargamu, itu nanti akan sekaligus untuk membahagiakan gereja. Anak pelajar itu adalah cerminan daripada perkembangan gereja. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sunaima. Terima kasih mau Bani Bapak Situa Kuntas Sejabat. Nah, selanjutnya halani adong masalah internet, jadi lang boy bergabung inang tiara baru sinagaay. Jadi di leon hanami ma Bani guru sekolah minggu, nai wakil hon ketua sekolah minggu, inang leni baru sidauk ketua sekolah minggu, magbagi tisu sedih budi. Holy matisuin betul. Ya, shalom buat kita semua. Kami dari pengurus sekolah minggu mewakili orang tua juga memberikan sepatah dua kata buat adik-adik kami, para pelajar dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tetap pada satu tujuan, tetap pada apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, itu yang harus kalian kejar. Tapi ingat, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, minta kepadanya apa yang kalian inginkan, bawa dalam doa kalian setiap hari. Yakinkan bahwa apa yang kalian inginkan adalah yang Tuhan juga inginkan. Jadi buat adik-adik kami para pelajar semua, tetap semangat mengikuti kegiatan belajar di sekolah ataupun di luar sekolah. Ikuti semua aturan yang berlaku, nggak hanya di sekolah tapi juga di rumah, karena selain di sekolah kita juga punya guru, yaitu orang tua kita. Itu saja dari kami. Terima kasih kepada orang tua kami juga yang sudah memberikan, membimbing adik-adik kami, para pelajar. Tetap di dalam doa kita agar adik-adik sekolah minggu, adik-adik pelajar yang ada di seluruh Indonesia ini boleh menjadi pelajar yang berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih bagi kita, bagi Tuhan Yesus
Itu yang kita harapkan agar tidak ada lagi kenakalan-kenakalan di dalam pelajar ataupun kenakalan-kenakalan remaja yang saat ini sedang merajalela. Jadi buat adik-adik, ingat bagi waktu untuk HP, gunakanlah HP Anda sebijak-bijak mungkin. Itu saja pesan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Ubani, nama wakili orang tua sekaligus ketua sekolah minggu tene. Nah terakhir untuk acara nama wakili PHMJ orang erta. Shalom. Ulang songon martiga-tiga lobe hita tene. Adong nyombah ta sekolah minggu pelajar. Tentu boy tertib lobe hita tene agan upan. Terima kasih. Yang pertama kepada anak-anak kami pelajar, hari ini ibadah Minggu Pelajar. Tentu ini adalah bentuk perhatian khusus dari GKPS kepada pelajar-pelajar warga GKPS. Artinya bahwa GKPS tidak pernah melupakan pelajar-pelajar yang ada di GKPS. Yang berarti anak-anak kami semua tidak perlu mencari gereja yang lain. Kita punya gereja GKPS. Setialah kita, setialah kalian untuk tetap cinta GKPS. Yang kedua, kepada anak-anak kami, manfaatkanlah waktu yang ada untuk tetap belajar. Manfaatkan apa yang diberikan oleh orang tua untuk belajar. Utamakan belajar. Apapun yang akan kalian lalui nantinya, semuanya itu harus dimulai dari belajar. Jangan menuntut lebih kepada orang tua, tetapi manfaatkanlah apa yang sudah ada, karena yakin dan percayalah, semua yang kami kerjakan sebagai orang tua, semuanya itu untuk kalian. Bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi bagaimana kalian supaya bisa menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Jangan mengharapkan harta duniawi, tetapi harta sorgawi juga perlu. Harta pendidikan juga yang utama. Karena apa? Pikiran kita itu tidak akan pernah aus. Tetapi apa yang kita miliki sekarang ini, handphone, komputer, notebook, itu akan hilang. Tetapi ilmu yang kalian dapatkan pada saat kalian belajar, itu tidak akan pernah hilang. Jadi semangat, dan semangat terus menuntut ilmu. Yakin dan percayalah, untuk belajar, kami orang tua kalian akan berusaha, berupaya supaya apa yang menjadi cita-cita kalian
dapat kalian capai. Kalian adalah harta orang tua. Kalian adalah harta GKPS. Manfaatkan waktu yang ada pada saat ini. Yang terakhir, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan dari makanan yang tidak halal seperti minuman keras, jauhkan dari rokok juga, dan hal-hal lain yang tidak ada gunanya di dalam kehidupan anak-anak kami semua. Doa kami orang tua kalian, kiranya sukses kalian di dalam pendidikan kalian semuanya. Kesuksesan kalian ada di dalam tangan, hati, dan pikiran kalian semua. Tuhan memberkati. Hubani Hita Haganupan sebagai penutup Bani kebaktian tabani sadarion, hanami berterima kasih kubani Haganup majelis nadop melayani, kubani pemuda, song leader dan keyboard, kepada tim multimedia dan monitoring, terlebih kubani Pandita Nami teneh. Semangat, sehat, nasyam terus. Imulai kita sadarion kebaktian ta sektor sada 24 gabungan kecuali lansia ta teneh. Mengawali penggabungan ta sada 24 OTK pasingatkan kami mungkin mulai lupa hita teneh. Sanggah menaruhkan galangan hita tetap dalam posisi membuat galangan hita dengan tetap tangan seperti kita menyembah kepada Tuhan. Tetap mai pertahan kok kita ai halani nama deyar doai teneh. Dop saya kebaktian ta ya dongkok kita dohoma acara pangapohon untuk keluarga besar bendahara jemaat ta, keluarga Situaropen Rumah Horbo Boru Purba. Jadi arah Purnami hubani kita Haganupan ase boy kita mandihuti acara ai. Oleh tentu istirahat kita 5-10 menit. Jum boy matong aktif lang palamahua. Hubani kita nadop melayani. Kulo biom mahita boy disapa hita homa. Anggota ni huriata nadong di rumah teneh. Dopai istirahat tokin paundul kita. Oras.
Ondoko kam leh. Unai tahakam.
Tes 1. Tes 1. Cek 1 2 3. Cek cek. Cek. Yang ini nih agak gede. Tes 1. Ya, acara pengapohon di pukah kita jam 11.30, adong DP 10 menit na itu nih. Jadi, ase toksik sirmah kita tokenari hundul di John. Sunang pala bahat waktu tak terbuang. Sophie. Sonari mau tuh.
Horas mahubata haganupan halani doma panorang ni 11.30 ibu kahita ma acara pangapo hata bani panorangon ase hubagas may taganupan. Salinari dilohok kanami ase hubagas mahita ase pukahita acarata. Ase hulobyo mahita ulang ipudi ijon kosong hulobe hita. Nasya minang pe hulobe mahoma ay kosong ilobyon. Tes.
Horas mahubat tahaganupan payma ipukahita kebatian pangapohon nubani keluarga situata situa ropen rumah horbo pakon inang boru purba bason hanami lobe nasongon rangkaian acara ay mana perlobe potum introitus tonggo napa dua hon mandoding humani haleluya nomor 6 ayat sada 2 pakon 10 sada. Napatuluhon mabasa riwayat hidup orang tua nahinan. Napaupatkan mandoding humani haleluya nomor 364 ayat sada pakon 2. Dopai holi langsung ma ambilan halani paditaton adong keperluan. Jadi habis mendoding koli habis riwayat singkat langsung mengambilan. Napalimahon marsahap kumbani seksi sekolah minggu nama poso inang bapa badan pakon tupuan. Napanomhon mendoding kumbani haleluya nomor 270 sada ayat sada pakon 2. Napa pituhon memberes ap holi humbani pengurus sektor sada 2 tolu pakon 4 dilanjutkan hubani PHMJ. Nah pawaluhkon mendoding humbani haleluya nomor 350 ayat sada pakon 2. Napasiahkon holi mangapu ma humbani hasuhuton. Dopai pasapuluhon mendoding haleluya nomor 450 tolu ayat sada pakon tolu. Dopai holi tonggo panutup pakon pasu-pasu. Sonari hubani na siyam bapa inang ikinaposo, sonari mabani na siyam orang tua namin na adong mengikuti kebaktian pangapohon han rumah. Payma bukahita acarata panorang mahubata untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Ibagas gorani naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing sitopa langit pakon tanohon. Amin. Martonggo mahita. Dia tetu pama bamu ale Tuhan. Doma dapotan malas nyuhur hanami Tuhan ay mamarintihon ni riap hanami marhasadaon mamuji pakon pasapon ham marhitay ibadah nami akan pagi ale Tuhan. Bani panorangon pe Tuhan jondohan nami kuryamu Tuhan cijantungon ay mana hadir gerejon sonay hama kuryamu naman dihuti han rumah meletui jum Tuhan bani panorangon ayma acara na mga dungkon pangapohon Tuhan hubani keluarga Bapak situa ropen rumah horbo pakon inang boru purba Tuhan. Aija Tuhan bani bulan Mei nasalpu Tuhan. Doma perlu be Tuhan idiloham orang tua ni hanaholongan ni urnami ni naholongan ni ur ni keluarga un Tuhan inang Tuhan ihutale Tuhan. Toto Tuhan pusokan uhurdo keluargaan Tuhan. Marhitehon niya itu Tuhan roh kuryamu bani panorangon Tuhan laho manise si dia memberi semangat pakun dukungan marhitehon ni pangapohon bani panorangon Tuhan ase pakai hama hanami Tuhan naloh marsahap pakon keluargaon ase boy matohon si dia boy podas tarapor Tuhan. Terima kasih ma hubamu Tuhan pukahon nami ma acara nami on Tuhan. Hadir maham tongah-tongah nami Tuhan.
Sehat somani hamma Tuhan acara namion humani awal rosidas bani mangunjungi Tuhan. Terima kasih mabamu Tuhan. Tonggo namion ipada sanami merhatian anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pujita Tuhan ta merhetihoni doding haleluya nomor onom ayat sada 2 pakon 10 sada. Sonari panorang ma Bani Nasyam hasuton nasion mabasahon riwayat hidup orang tua Tanahinan. Terima kasih mah buat teganupan. Ibatulah nabi mah nasongon jujur ngulu ni orang tua nami nahinan. Orang tua nami Margoran Manaria Manik. Tubuh Ilumban Suhi Samosir 10 Juli 1940. Opak do tubuh ni opung nami nahinan. Tolu dalahi sadaboru. Orang tua nami omma nomor tolu. Marhajabuan pakon bapa nami nahinan situa Justin Rumah Horbo tanggal 10 Oktober 1964 Duma Marujungolu 22 tahun na lewat. Onom mahanami anak konna tolu dalahi tolu daboru. Hanami ma nomor 4. Tupuma ganup anak boru hela pakon parumain pakon pahoppu 27 halak. Nasongon parnaburitan ni. Bani hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 boritan ma inang nami on. Ibuan hanami ma rumah sakit Harapan Siantar. Janah langsung do itangani dokter. Patarni, walu Mei semakin drop do kondisi ni orang tua nami. Tanggal 10 Mei pagi mulak mahanami husiatar. Halani semakin kritis do keadaan ni inang nami nahinan. Ibahin ma horja bagal napasing, janah jupah nami ope orang tua nami on, tapi kondisi ini semakin tidak sadar. Jam 5.30
marujung goluh ma orang tua nami tutup usia 82 tahun. Tanggal 12 Mei dop salose horja adat isuan ma bakeni orang tua nami on ihuta urung pane. Kira-kira sonai ma nabui petugahan nami jujur ngolu ni orang tua nami nainan. Terima kasih ma hubata ganupat. Paima manangar hatan itu kita pada seni paditata. Pujita Tuhan ta marite honi doding haleluya nomor 364 ayat sada pakon 2. Nasona hita matonggo mahita. Dia titupa ma Tuhan bani siang ni ari on. Dap salose kebaktian minggu matupu anami Tuhan bani kebaktian pengetahuan pengapohon. Nalau mengapohi juak-juakmu warga Bapak Situa Loven Dumahorbo. Na perlobi elapkam Tuhan orang tua nami opung nahinan ihuta. Jana bani kesempatan on siol hanami manang hatamu nama pasing Bapa. Ase hatamu matuhana boi memberi kekuatan apo-apo. Hubani keluarga situa nami on bendahara nami on. Sonai hamatuhana hubani hargurupan kuriamu GKPS si jantung. Na si hol hama memberi apo-apo hubani keluarga on. Hama na memberi kekuatan, inspirasi benami hagdupan. Ibagas gulanya anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami matonggo hubamu. Amin. Shalom hubat hagdupan. Bapak Inang dan juga keluarga Bapak Situa Rumah Horbo, Inang Bodo Purba. Firman Tuhan nagabe apo-apo hubani nasyam Aima ibot humbani Psalmen 110 onom ayat 15. Psalmen 110 onom ayat 15.
Hargado bani panonggo ni Jehovah hamatian ni genup halak na hina holongan ni. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 106. Setiap orang berusaha menjauhi ataupun menghindari kematian. Kenapa demikian? Karena kematian itu tidak enak, tidak nyaman rasanya. Karena ketika ada yang meninggal dunia, ada perpisahan. Ketika ada yang meninggal dunia, ada yang kehilangan. Dan perpisahan itu menimbulkan lungun niuhur. Kehilangan itu menimbulkan rasa sedih dan duka. Bagi setiap keluarga yang tadi kontennya. HP, kematian ai bersifat hakiki. Kematian ai bersifat hakiki dan juga universal. Artinya setiap orang yang hidup pasti pada suatu saat akan meninggal. Janah bata halak Kristen, bagi kita orang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian adalah awal dari kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Semua orang mengalami kematian, baik cepat, baik lambat. Ya, songono kanai bani ambilan minggu subuh hanami dongdol das bani sonari siap 4 tahun masih sehat walafiat. Ya, masih lengkap. Ya, ipon nipe masih lengkap. Ingatannya masih kuat. Adong no kanai orang tua ta opung 82 tahun tene. 82 tahun. Madujung maguluh ni. Situa nami di GKPS Ancol na di Selasa na Salpu madujung goluh padahal dia sakitnya baru hari Senin. Ya, hari Senin masuk baru sakit, dibawa karena dia sakit perut. Keluhannya hanya sakit perut dan kakinya agak kram. Dibawa ke rumah sakit, lalu di-share di grup majelis, di grup kuliah. Ya, situa on sakit karena masalah perut dan kaki. Ya, semua mengatakan cepat sembuh, mendoakan. Patar nih sekitar jam 11 do mama ujung golu. Ya. Jadi tidak sangka-sangka, umur masih 61 tahun. Nah, artinya apa Bapak Inang? Nah, sobat nekanai hamatian ai, semua mengalami, ada yang udas, cepat, ada yang lama. Tetapi bagi orang percaya, itulah yang disebut tadi. Kematian adalah awal dari kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Matius 1:16 ayat 15 on menggambarkan kehidupan dan kematian itu dari sudut pandang Tuhan. Anggo jolma mangidah kematian rekan air sebagai hal yang menakutkan dan mengerikan dan tidak terbayangkan. Tetapi bagi Tuhan, kematian itu ternyata punya pandangan yang lain. Bagi Tuhan, kematian itu adalah hal yang berharga karena Tuhan mengasihi orang tersebut. Di saat ini, ya, mungkin paduhuran nih keluarga Bapak Rumah Horbo, ya masih tersimpan sedih duka ini. Alani, ya walaupun tadi umur sudah 82, ya banyak yang mengatakan umur sudah panjang, tapi tentu masih ada juga rasa kehilangan. Dan menjadi apo-apo hubani nasiam, firman Tuhan nokanai, halani holong ninai bata, hubata jolmaon. Tuhan tidak juga mau supaya kita itu terus-menerus dalam kesusahan di dunia ini. Ya, anggo doma 22 tahun barangkali doma bahat bonus tene. Ya, anggo sebut bani pesalmen dan sebut umur manusia itu 70 tahun kan begitu ya. Lebih dari situ sudah ya banyaklah hangaluton ma namboritan ma akula papenalegan. 82 tahun doma iberinai bata pasu-pasu bani orang tua ta inang aima inang buruk manik nokan ai sobut pasti halani holoni Tuhan dohoma ia boy manggoluh dah sebani 82 tahun. Soalnya mah homa goluh itu holong ni Tuhan kasih Tuhan hubani inang ai doma ia lop Tuhan ia tutu doma ibagas holong ni Tuhan homa ia dilindungi, dijaga dan diayomi oleh Tuhan.
On mana gabe firman Tuhan hubani nasiam keluarga, hubata hagrupan, nagabe pelita, nagabe terang dalam mungkin hagolapan pandangan bani kejadian-kejadian melujung goluh ni orang tua tay nahinan ai. Berharga dohape inang taai opung ai bani Tuhan. Kehidupannya berharga bagi Tuhan, kematiannya juga berharga bagi Tuhan. Halani Tuhan maka holongi inang ai. Kematian adalah akhir dari pertandingan iman. Sudah 82 tahun inang ai berjuang untuk bisa mempertahankan iman sebagai halak Kristen. Anggunakan bani ambilan minggu ai Ruth, ya. Si Ruth juga berjuang untuk mempertahankan imannya walaupun dia harus mengorbankan keluarganya, mengorbankan orang tuanya di Moab. Dia mau mengikuti Tuhan sampai ke Bethlehem. Begitu juga lah inang kita, ya, inang Burmanik, dia juga mampu bertahan berjuang 82 tahun dan dia menjadi orang Kristen yang sejati tene. Bahkan okanai hanami marsab sahapi, rupanya bendahara kita ini abangnya pendeta tene, pendeta Kelurenca Rumah Horbo. Ya, jadi luar biasa. Inang tanah hinan ai bisa melahirkan, membesarkan anak menjadi seorang pendeta juga, bahkan menjadi bendahara jemaat lagi di GKPS Cijantung. Jadi luar biasa perjuangan imannya. Jana perjuangan iman ai doma das bani ujung nih, dan dia sudah diberikan mahkota oleh Tuhan. Nah maka sonari hita do na manggolu ope na ibagas perjuangan laho mempertahankan iman hapor sayonta ilo bela bini Tuhan. Tentu on managabe penghiburan apo-apo hubal nasiam ase podas nasiam tarapo, ya podas nasiam kembali semangat, podas nasiam move on, kembali giat dalam pekerjaan baik di perusahaan, di kantor, tapi japen nasiam berhorja, kembali giat marhorja ibani ladang anggur Tuhan, halani doma ibadah Tuhan kita hagoluhan laho makorjahon horja nama dear. Nah terakhir bani kita genupan, bani keluarga Bapak Situa Rumah Horbo, kematian adalah pintu masuk hidup bersama dengan Tuhan. Nah Yohanes 14 ayat 3 ya tahondo bahwa kematian itu adalah jalan supaya tempat di mana aku berada, kata Tuhan Yesus. Supaya tempat di mana Tuhan Yesus berada, kamu pun berada. Berarti doma ibersiapkan Tuhan ianan hubani alat napur saya asal kita setia hubani Tuhan, setia ibagas iman hapor seonta hubani Tuhan. Amin. Pasona kita matong gemahita. Jati tu pa matongon Tuhan ipersanami hubamu bani panorang on tetap do ibireham hanami kekuatan hubani firmanmu Tuhan. Terlebih bani keluarga Bapak Rofen Rumah Horbo inang berpurba. Ibireham do gogo malitihon ni firman Tuhan. Napasingat kon hajongjongan nami sebagai halak napur saya. Hajongjongan nami sebagai manusia biasa Bapa. Hani aido Tuhan hanami yakin dan percaya. Tondimu na pasing ma Tuhan na memberi apo-apo hubani keluarga Bapak Situa Rumah Horbo. Dan juga berikan kekuatan hubani sedia, spirit na bayu, laho makujan hoja, baik secara pekerjaan di kantor mereka dan juga di gereja Tuhan. Sebagai tanggung jawab mereka sebagai bendahara di tengah-tengahnya kuriamu. Begitu juga Tuhan dengan seluruh keluarga besar Rumah Horbo, keluarga besar Manik. Berhama Tuhan apo-apo penghiburan sejati darimu Tuhan. Berikan kekuatan barulah homa kerjahon perintah-perintah sunai homa harus suni uhurmu. Bapak di surga sebentar lagi kami akan menyampaikan apo-apo juga dari warga jemaat, dari tiap seksi, dari tiap nama koholongi keluarga on. Kembali kuriamu GKPS Cijantung on. Hama na memberi hanami tondimu na pasing. Mengajari hanami Bapa, mengajari hanami saling menopang, saling mengasihi, saling menghibur ibagas holongmu. Terima kasih Bapa on matonggo nami, ibagas gurani anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami matonggo hubamu. Amin.
sonari dasma panorang hubata nalaw sihol padaskon hatapo apo ay mengumbani seksi sekolah minggu nama poso inang pakon bapa atape pakon badan pakon tupuan sonari panorang mahubata se hujon mana siang. Baik, Horas, untuk semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili dari pengurus sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada KH dan juga kakak. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Bapak Pendeta katakan tadi, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kita percaya bahwa setiap manusia, setiap kita semua akan mengalami sampai kepada kematian. Kita percaya suatu saat nanti kita akan diperkumpulkan di rumah Bapa yang senang. Untuk itu, untuk kakak dan juga kakak dari kami guru-guru sekolah minggu, sekali lagi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Saya Sofia dari perwakilan dari Seksi Nawaposo ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Opung. Semoga Panggi, Nanggi, Rahel, dan Juan diberi kesabaran, ketabahan, penghiburan yang berasal dari Tuhan. Mungkin ada satu ayat yang bisa menjadi tambahan iman rohani kita yang kita renungkan di Roma 16 ayat 8 tertulis, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, salam buat kita semua. Ya, pada siang hari ini kembali kita mengucapkan puji dan syukur karena bisa beribadah untuk pangapohon bagi keluarga situa kami Ropen Rumah Horgo dan Boru Inang Boru Purba. Jadi kami di sini mewakili seksi Inang seluruhnya untuk memberikan kata penghiburan bagi keluarga situa kami. Jadi kami turut berduka cita atas kepergiannya Inang terkasih, ya, pada saat Inang itu sakit, ya, tadi kata pendeta kita mengucapkan semoga lekas sembuh di WA, di grup, ya, tapi tidak berselang lama justru kita mendengarkan berita duka gitu. Jadi memang waktunya singkat banget ya gitu. Jadi kita juga sempat yang ya ampun gitu kan. Tapi itu rencana Tuhan. Kita sih mengharapkan, kita berdoa semoga yang sakit bisa sembuh. Tapi Tuhan punya rencana beda. Dia sembuhnya sembuh abadi. Bukan sembuh badaniah lagi, tapi sudah sembuh abadi. Ya, jadi sekarang kita yakin bahwa Inang itu sudah ada di samping Bapa kita di surga. Jadi untuk keluarga situa kami dan Inang Boru Purba, ini kalau dipikir-pikir memang sebetulnya duka yang beruntun ya, karena kita belum lama juga kita berduka dari keluarga Inang Purba atas kepergian Bapak yang terkasih.
Dan berserang tidak lama dari keluarga situa kami, inang yang terkasih yang pergi. Itulah rencana Tuhan, ya. Tadi sudah seperti tadi juga pendeta sudah mengatakan bahwa kematian itu berharga di mata Tuhan. Jadi kita memang dibuat Tuhan untuk hidup, dibuat Tuhan juga untuk kembali kepada Dia. Jadi kami di sini seksi inang seluruhnya, semoga keluarga situa kami ini cepat kembali terhibur, tidak berlarut-larut dalam kesedihan, karena kalau kita kembali ke firman itu suatu yang menguntungkan dengan kematian. Kita juga akan menyusul, gitu. Cuman kayak tadi, lamakah, sebentarkah, kita nggak tahu. Itu rencana Tuhan semuanya. Jadi kami di sini seksi inang sekali lagi mengucapkan turut berduka cita, semoga dapat cepat terhibur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya. Salam. Ya. Selamat hari Minggu Mambata Ganupan. Dan pada kesempatan ini kami dari seksi Bapak ingin juga menyampaikan kata apo-apo hubani nasiam keluarga situa nami, situa Ropen Rumah Horbo, Pakon Inang Purba, dan juga adik kami Rahel ya. Iya. Baik, Pak Mahanami pengurus. Jadi anggo adong orang tua nami seksi Bapak. Nah, i rumah nama dihuti via Zoom ibere orang tene. Iya, bayan Bapak tua nami tua amlen. Saragi. Terima kasih. Tarbegedo. Tarbege. Ya, terima kasih. Shalom mahubata haganu. Salam. Terima kasih parlobe atahonota hubani Tuhan. Boy ibere panorang hubata. Ya, ulakianani. Terima kasih ma parlobe atahonota hubani Tuhan. Na ibere panorang bata pertemuan sadaron sonari dalam rangka pangapohon hubani keluarga Bapak Situa Ropen Mahor. Tentu lo zaman nasiam bagas pusok nyuhur pema hasilnya memang secara adat anggo parmate parjungguluh ni orang tua ta duma atahonon sayur madua tulang sayur madua bapak inang tenena parpudion. Jadi hanami hasaman nasyan na an seksi bapak nahun rumah makatahon turut berduka cita mak jana saya pargugoh Tuhan manasiam keluarga na loja senaya ge na pusok nyuber. Jadi langpala ganjang kata nami tapi adong upasa si pada soku handu guluan hu urung pane langdau pun pamurpuran hatani Tuhan paroh damai mangapoh na pusok uhur sadanari tene isuan nini silan joyang bayan panjomuran lang ramelus ganu pusok nyuhur ma suang gabe malas nyuhur halani olong ni Tuhan Yesus. Jadi sonai mahumban nami na rumah. Terima kasih ma atas kesempatan non. Adong kurang lebih ini anami mohon maaf. Shalom. Iya. Terima kasih ma
Hubani Situa Nami Situa Amlen Saragi. Jadi atap dong ope bapa na hun rumah nasi hol membere hata apa ibere panorang dope. Iya. Bermat tulang Situa Nami Situa R Payung. Ya, terima kasih Mak Ben Siam. Selamat hari Minggu buat Taganupan. Khususnya bani keluarga Situa Nami, Situa Ropen, Rumah Horbo, yang guru pipa, Nami Padaskon, Ibu Markus Yok Nurul, Bani Tunggul di Pinang, yang perlu deh. Pasti do tolong atau nota terima kasih bagi Tuan Bata JP Ibadah Natari hidup terbelam dia masa hormat Tuhan ini tek-tek nutong hidup soalnya pendirian penayang terbelam Pakhoru do Ibadah Namaguan kehilangan inang hinholongan. Tapi ada lupa naik itu gabi pelajaran dua banyak perbelangan itu gitu. HP nama asa, pernah HP perngit ini si Tarono. Wahab, itu si merujung dulu, nggak perlu bi bapak, ada pelajaran nggak perlu bi. Ini diri, jadi mantap maju menjalo. Bani paru sebelum ni inang, tapi bodohlah. Kalanya situasi keadaan itu mempengaruhi dua. Bani sada-sada masa nejalau kita. Tapi dia sudah ni langa dong nasiap. Lagi isip tahu perkusok ini. Tetap do ibadah pikiran, ibadah paruhuran lemah. Alani memang sunai di tak kurun hajul maumon. Gua kabu biron. Sehingga lang terbelang besok murai pasti do roh. Kalau nyai minum nami tetap mah maronjolan bani Ivan Batang, bobo bekas tonggong, masih pergugohin nasiam, nah ibadah pusok menurun, anduan halan ni, apo-apo nasa bahat ni roh bani keluarga, bani duria, bani mardiadiha, lambin roh tegar ni nasiam, dulu bani narion, ay marani nur nami, laborin, coba lebih kurang ni, nanging maaf. Napaulama hubungan siang pengurus di seksi Bapak. Terima kasih, Mak. Iya, jadi terima kasih. Jadi Sodiati, Hanami Matene, pengurus Bapak. Iya, terima kasih. Jadi, sonari kita mah pengurus Bapak. Jadi, arapun nami kita pengurus ase memberi ya saat apa-apa kubani situata. Baik, Bapak. Ya, Der, terima kasih. Anami pe harus si Bapak mengucapkan turut berduka cita bukan di situ nami pakoninang buru purba. Anami tak maaf, anak ketua nami Bapak lagi luar kota. Ya, anami mewakili Jun. Jadi gaduh pison Bapak nadong IGPS jantungan naturut untuk berduka cita. Ate Bapak, terima kasih kita baca kertas nami. Iya. Jadi terima kasih. Jadi untuk mengakhiri dari kami pengurus Bapak, kami juga turut berduka cita pada keluarga Situa Nami, Situa
Rokan Rumah Horbo dan juga demikian juga Boto Inang Boto Purbatene. Semoga dengan peristiwa ini bolehlah kita juga menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dan apalagi orang tua kita 82 tahun itu sungguh suatu berkat lah. Ya. Karena di zaman sekarang ini angka 80 ke atas itu terus terang sudah jarang sekali terjadi di, katakanlah, di kehidupan di Sumatera. Ini pun juga perlu untuk kita syukuri, kita patut ya terima kasih kepada Tuhan sudah diberikan usia sedemikian panjang kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan kita pun juga yang hidup sekarang ini boleh juga diberi Tuhan juga umur yang panjang. Sudah banyak juga berkat yang telah diberikan kepada orang tua kita, dan kiranya kita juga ya bersedih pun pasti ya tsunami, tapi ya kami akan percaya mudah-mudahan dengan kedatangan kami Kuria Cijantung, terlebih kami Seksi Bapak GKP Cijantung ini bisa juga menambah semangat dan juga sukacita. Mudah-mudahan dari sekarang bolehlah Situa bisa kembali bersukacita, semangat dalam bekerja, panjang rezeki, dan terlebih masih ada lagi yang mesti kita perhatikan, Tene. Rahel dan juga adiknya si Juan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kalaupun ada yang lebih dan kurang dari kami Seksi Bapak, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai anggaran dari kami, walaupun tidak dengan besar kecilnya, tapi perhatian kami, doa kami, semoga keluarga diberikan kekuatan kepada dari Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Demikian Mak, sehat-sehat mau bata gunung pantene. Terima kasih. Ya, pada pertama. Jadi paima mendori kita atapadong dope humbata badan pakontupuan nadongi gerejon sonai hubani nasyam orang tua nami nahan rumah adong pe humbata nasihol pada skon hata. Terima kasih Mak hubani nasyam ada memberi kesempatan duen nami lansia. Paimadas Vietnami wahab ada 23 asoman nami ijon lansia mungkin boleh memberi sepatah dua kata kubani situata keluarga situa tas rumah Horbo. Jadi asih beri hanami kesempatan hubata nadong bani Zoom naik rumah dan siam. Ada bro, inang situasi ini atau inang terima hanani. Kami nak. Ya, go langdong apa mewakili ini badi tuan lansia. Terima kasih Pak, salam mahbat agarupan, malah syukur, hidup tak Pak Bohi, bani hari mingguan, masih nami dia jauh rumah. Masih bego kita ibagus Alkitab, balik dibeltai hatakon usia manusia itu bisa dikatakan hanya 70 tahun. Artini, duma ibere Tuhan, naibata.